Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah la nabiyya rasul ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyyi wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta wa ana 'abduka wa la bika wa bika mustata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka min ni'matika alayya wa a'udzu bika min fadlika la yaghfiru illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana 'ala ta'atik. Allahumma amin. Jamaah sekalian, mohon pengajian ini kita awali dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala karena kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan ta'lim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, kula panjenengan rawuh dengan sehat, dengan semangat yang kuat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan berangkat dari rumah menuju tempat ini senantiasa dicatat sebagai amal yang soleh dan solehah, yang telah kemudian hari kita akan mendapatkan pahala dan ampunan dosa. Amin. Malam hari ini kita masih meneruskan topik kita pekan lalu. Memang kemarin siang saya dihubungi oleh Ustaz Abdurrahim Said karena beliau mendapatkan tugas untuk ke Nusa Tenggara. Terus kemudian Pak Radik tolong gantikan saya dulu, saya besok pekan depannya aja gantian. Tapi khusus pekan ini dan pekan depan ya. Nah, ini karena Chandra terus sekancaan ya. Jadi kalau salah satu berhalangan, salah satu bisa menggantikannya begitu. Dan itu sama dengan waktu kami sama-sama membina jamaah haji dan umroh di RSIA dan di Gajah Utama. Jadi kalau beliau tidak hadir, saya menggantikan. Atau saya tidak hadir, beliau menggantikan. Atau rembukan bareng. Sampai topik ini, saya topik ini dan seterusnya. Terkadang kalau hal yang beli, ayo digarap bareng. PPT-nya digarap bareng. Jangan sampai ada dalil Quran dan hadis yang terlewati. Hari ini, malam ini, kalau panjenengan mendapatkan ilmu yang berkait dengan masalah akhlak kepada Allah. Akhlak kepada Allah pada pekan yang lalu kami sampaikan berapa? 9. Wonten sombong. Yuk kita begini. Ada takwa, ada ikhlas, ada cinta dan ridho, ada tawakal, ada syukur, ada taubat. Terus kemudian ada khauf dan roja, ada muraqabah, dan terakhir ada ifah. Ada yang mengatakan sholat itu juga sebetulnya bagian dari takwa Allah. Cuma bahasanya panjang itu. Kalau dulu Ustaz Rafi itu mengendaki fikih ibadah, yaitu menyangkut itu semuanya mulai wudhu sampai salam, sampai persyaratan-persyaratan tentang sahnya sholat. Saya lihat di bukunya sangat singkat Ustaz Rafi kalau fikih ibadah. Bukannya seluruh amalan dan Quran hadis yang diniati dengan bismillah itu ibadah. Termasuk salat, puasa, zakat, haji, itu semuanya adalah ibadah. Sekarang kita akan bicara masalah takwa. Nah ini sudah sering dibahas ya, oleh para khotib di hari Jumat. Memang karena materi takwa itu termasuk dalam rukun khotbah. Apa saja rukunnya?
sebagai persaksian bahwasanya kita diajak untuk menegakkan agama tauhid. Agama tauhid mengisahkan Allah. Nah, mengisahkan Allah ini kita ingat ya. Tadi siang saya mendapatkan kiriman viral. Salah seorang mantan menteri dan juga mantan pemilik harian terkenal di Jawa Timur itu mengikuti upacara di kuil dengan membawa dewa yang taruh di atas jalan gitu, lepas di bawah matanya ya, harus di atas terus ya. Ada yang mengatakan ini si orang tersebut sudah masuk murtad. Setelah di depan ditaruh baru menyembah dengan kayak Cina. Itu sudah merupakan ibadahnya sana. Orang Islam jangan sampai mengikuti ibadah agama lain. Ya. Termasuk kalau kita bulan Desember punya tanggalan Muslim diundang. Natalan itu bagian dari ibadah mereka. Kalau hanya sekedar kita ketemu, ya, itu tidak masalah. Atau salaman kok ya, lagi rumah itu tidak masalah. Tetapi kalau saya mengucapkan itu termasuk bagian dari bagian ibadah itu. Ada yang mengatakan itu sudah kafir qalbi. Itu hati-hati. Kita hidup bertetangga kalau setiap hari saja sudah berlaku baik misalnya, itu tidak ada masalah kok ya, tidak ada masalah kita. Dengan siapapun, tidak hanya dengan orang Nasrani. Kita punya tanggung jawab memuliakan tetangga siapapun. Bahkan orang Nasrani zaman Rasulullah ya, mereka yang tidak memerangi Muslim itu dilindungi. Rasul mengatakan ini dilindungi, tidak halal darahnya, tidak halal harta bendanya. Mereka yang sudah menyatakan tidak memerangi Muslim, mereka membayar istilahnya kalau di Indonesia pajak. Jadi mereka tetap mengisi bagaimana warga yang dipimpin oleh Raja Islam dan pemerintahan Islam, mereka bayar semacam pajak masuk Baitul Mal. Ada tatarannya sendiri. Nah ini sekarang kita mau bicara masalah akhlak tentang takwa. Ini masih ada keluarga saya. Penjelasan saya Pak, ternyata kalau megang ini. Di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 dinyatakan, wong sing takwa niku sing yo napa sih? Karena tanda-tanda orang bertakwa dalam Quran itu serba banyak surat. Bisa ambil di antaranya adalah orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim. Itu lamnya itu 6 harokat, mimnya juga 6 harokat. Alif lam mim. Ini banyak mufasir yang menyerahkan tafsirnya itu pada Allah sendiri. Dengan diartikan hanya Allah yang memahami, mengetahui artinya. Ya. Ada yang langsung hanya ditulis alif lam mim. Tapi ada juga yang mengatakan alif itu apa, lam itu apa, mim itu apa, malah ditafsirkan lagi. Itu tentu para mufasir punya alasan sendiri. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Kitab Al-Quran tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ingat, petunjuk bagi mereka orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa itu merasa, mengaku dan menggunakan Al-Quran sebagai petunjuknya. Al-Quran sebagai petunjuknya. Kalau sesuatu itu bertentangan ya, aturan itu dengan Al-Quran dan Sunnah, maka harus dihindari. Kita memilih pemimpin, kalau ada orang-orang itu menghinakan Al-Quran, tidak menggunakan Al-Quran, harus hukumnya harus wajib bagi kita untuk tidak kita pilih. Karena apa? Tanda pertama kali orang bertakwa itu adalah menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Zalikal kitab wa hudal muttaqin alladzina yu'minuna
jin itu gaib, setan juga gaib. Itu kita imani semuanya. Mereka yang beriman pada gaib, yang mendirikan sholat. Nah, kalau orang itu tidak sholat, bukan takwa Bapak. Karena ada yang sholatnya hanya setahun 2 kali, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada yang sholatnya sepekan sekali, Jumatan. Karena kalau mengeluarkan dalil kadang-kadang orang yang Jumatannya baik itu diambil dosanya selama sepekan. Ya memang ada dalilnya itu, tapi penempatannya bukan untuk itu, bukan. Sholatnya hanya sepekan sekali bukan. Terus kemudian beriman, kemudian beriman menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan padanya sebagian. Ini berupa infak maupun zakat. Infak. Kalau infak itu sebagaimana kita memiliki kemampuan untuk diberikan di jalan Allah. Kalau zakat itu pagarannya setahun sekali dan ada ukurannya, ada nisabnya. Nah, infak tidak panjenengan punya uang sekarang ini, misalkan setiap hari mampu 5.000 atau 10.000 masuk kotak masjid, monggo. Atau mungkin setiap Jumat saya ingin menginfakkan harta saya 100.000. Terus setiap Jumat 100.000 itu namanya istiqomah. Orang yang istiqomah suatu saat panjenengan boten nggak ada harta 100.000 untuk Jumatan, panjenengan dinilai sebagai orang yang istiqomah tetap infak 100.000. Nek wis rutin istiqomah minimal 40 kali. Jadi para ulama menafsirkan istiqomah itu 40 kali. Sholat jamaah yang istiqomah, kalau sholat jamaahnya itu 5 waktu tidak berkurang selama 40 hari. Jadi 40 hari itu sebagai pedoman para ulama untuk menyatakan dia istiqomah. Dan 40 hari masuk. Tapi 40 hari berikutnya tetap ya. Jadi dari 40 hari bisa dikatakan istiqomah. Wali marajan berikut dan hanya sebagian saja, bukan seluruhnya. Ini persis ya. Kan pernah suatu saat ya, Umar bin Khattab itu akan Abu Bakar Siddiq itu akan menafkahkan seluruh hartanya. Ditanya Rasulullah, kemudian keluargamu nggak kata apa untuk hidup dari saya masih punya Rasulullah itu sudah cukup. Terus dikembalikan jangan maksimal 2/3 dari kekayaan kita. Maksimal itu. Nah, ini kalau bapak ibu sambung sepuh gak duwe putra-putra sing perlu diwarisi ya, itu bisa berpikir semacam itu ya. 2/3 saya wakafkan dari kekayaan saya. Monggo. Bukan di Nabi Dawud maksimal 2/3 itu yang diinfakkannya. Panjenengan kandungan penghasilan ya, nafkah diberikan kepada keluarga, itu juga infak keluarga. Ingat, infak tidak dibatasi nilai besarnya dan waktunya, tapi kalau zakat itu dibatasi waktu dan nisabnya. Dan ini setelah menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, menginfakkan sebagian saja. Terus tadi wajibul sholat itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama kali adalah sholat 5 waktu. Itu ditegakkan dulu kapanpun, dimanapun, jangan sampai panjenengan tidak melakukan sholat 5 waktu. Sampai-sampai panjenengan pada suatu saat itu sholat 5 waktu itu tidak terlaksana karena tidur atau karena pingsan ya, itu begitu bangun kemudian ingat segera lakukan sholat. Panjenengan ya, habis melakukan kegiatan macam-macam. Terus kemudian mulai tidur jam 12 malam. Atau nanti disebut kadang-kadang berangkat tidur itu masih ketip mau. Suwe aja tidur, apalagi punya masalah ya. Itu tidak bisa tidur. Yang semua mesti pernah merasakan itu semuanya. Karena suatu saat anggota keluarga yang bikin masalah kita mengatasi belum bisa, tidak bisa tidur. Apalagi sebelum tidur ingat itu. Nah, kemudian tertidur bangun-bangun sudah jam 7.
bangun, panjenengan tetap wajib melakukan sholat subuh. Ada yang mengatakan ulama itulah yang namanya sholat qadha. Jadi menggantikan sholat yang tadi ditinggalkan atau tertinggal itu. Ada yang mengatakan kalau qadha itu kan ada itu nyautan. Sholat 500 tahun yang lalu tidak terlaksana, sekarang di qadha. Ada yang sholat sampai subuh 3 kali, zuhur 3 kali, terus sampai maghrib wilayah. Itu pernah jadikan komunitas di desa. Saya pernah dilapori oleh masyarakat desa di Malang Selatan sana, didatangi oleh orang yang tampilannya seperti kiai. Didatangi, Pak, sampai saat ini mulai pinter, kalau sudah gansal Pak, kiai, sampai mulai salat pinter, tiba pensiun. Sudah gansal pensiunnya tahun umur 56. Berarti gak salah itu mulai orang laki itu mulai sudah wajib sholat sekitar 15 tahun, umur 15 tahun sampai 56. Pinten itu sampai 60 tahun ya, 60 tahun itu sholat sampai berarti harus jauhan. Ada dulu Pak. Jadi Masya Allah, orang kalau udah ngaji gampang dia pusing. Dia ngaji ya udah. Panjenengan yang tidak sholat yang dulu kalau sekarang sudah bertobat, insya Allah kata Rasulullah itu diampuni dosa-dosanya. Orang sampai kira aku mengkotok yang dulu masih muda, tidak perlu. Suatu saat Rasulullah itu pernah didatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, mengikuti panjenengan. Tetapi dosa saya itu banyak sekali. Yang namanya zina, yang namanya macam-macam kayak gendut. Jadi mau gendut ya. Macam-macam. Gendut berbuat macam-macam pokoknya tidak takut pada dosa-dosa. Terus kemudian apakah dosa saya terdahulu itu sudah bisa diampuni oleh Allah? Rasul jawabnya apa? Diibaratkan kamu punya rumah dan dikelilingi oleh kolam. Dikelilingi kolam. Nah, kamu mandi di kolam itu sehari 5 kali. Apakah kotoran yang ada pada tubuhmu itu sudah hilang? Ya tentu tidak. Saya sudah bersih. Nah itulah kalau kamu masuk Islam. Tentu sholat 5 waktu itu akan bisa membersihkan dosa kesalahan kita yang telah lalu. Asal jadi baleni mana? Jadi baleni mana jadi orang Jawa dendeng. Dendeng itu apa ya? Bahasa Indonesia nya. Apa bahasa ini? Dendeng. Yang bandel boleh bandel tapi belum pas dengan dendeng. Ya dendeng itu. Jangan sampai itu ya. Jadi bapak-bapak saya sepuh-sepuh saat ini menyentuh jauh besok. Lakukan sekarang banyak melakukan sholat ya. Selain sholat wajib dengan sholat sunnah. Dengan sholat sunnah karena apa? Kanjeng Nabi dawuh dalam hadis qudsi Allah itu menyatakan suatu saat nanti ya, yang pertama kali dihisab adalah sholat 5 waktu. Lah sholat 5 waktunya sudah habis ya, diteliti belum masih ada kurangnya. Terus kemudian Allah menyuruh malaikat carilah pahala dari sholat sunnah. Nah ini makanya Bapak Ibu saya ajak untuk lebih memperbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah yang paling afdal setelah sholat yang paling afdal setelah sholat wajib adalah qiyamul lail. Bapak Ibu terutama sing sepuh saya ajak gampang kok sholat yang lain. Tidak harus 23 rakaat, tidak harus 11 rakaat. Sing mampu panjenengan pinten. Panjenengan sadar ini sare upayakan untuk sikat gigi dan berwudu. Ya, sebelum berangkat ke tempat tidur, lakukan sholat witir. Ini yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Witir dulu sebelum sare. Nek panjenengan kesusu temen selatan tuh sak rakaat angsal. 1 rakaat boleh. Kalau masih ada waktu panjenengan bisa 3 rakaat atau 5 rakaat atau 7 rakaat. Bisa 5 rakaat 1 salam,
bisa 7 rakaat satu salam nek kula niku mboten saged lali wae. Paling benar kok di 3 rakaat satu salam. Bibar niku terus sampai sare. Panjenengan sare karena sudah wudu, sudah sikat gigi, insyaallah sare niku kepenak. Nah, nanti bangun menjelang subuh berwudu lagi, ke belakang berwudu, terus kemudian dilanjutkan. Aku mau mengisi salat yang 3 rakaat, tak tambahi untuk menjadi 11 rakaat. 2 salam, 2 salam, 2 salam sampai 8. Pas. Atau saya tambahi karena cepat mau subuh 2 salam, 2 salam. 4 rakaat boleh. Kemudian lakukan zikir ya. Kalau waktunya masih cukup, lakukan zikir yang banyak. Astagfirullahaladzim la ilaha illallah wa atubu ilaih. Rasulullah itu doa zikirnya macam-macam. Astagfirullahaladzim, karena Rasulullah itu istighfar ya setiap malamnya itu tidak kurang dari 100. Tahlil la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Atau la ilaha syarikalah lahul mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ping 100 la haula wala quwata illa billahil azim. Ping 100 subhanallahil wa bihamdihi subhanallahil wa bihamdihi. Ping 100 Allahumma shalli ala Muhammad ajma'in. Ping 100. Terus kemudian subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah la haula wala quwata illa billah. Ping 100. Doa yang banyak dilakukan Rasulullah itu, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhanku Allah, Engkau yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku hatiku dalam agamamu. Itu yang paling banyak diucapkan Rasulullah dalam saat-saat ini. Lanjutannya, Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Allah, Engkau yang memaling-malingkan hati manusia, maka tetapkanlah hatiku kepadamu dalam kebaikan. Itu paling banyak dibaca Rasulullah berproses ya. Nah, panjenengan mari sholat, zikir, tahlil dan sebagainya bisa sedikit, tapi pada saat itu zikir tidak diketahui orang, itu yang paling bagus. Ojo gelem zikir nek barengan wong tok. Ucapan kalimat tahlil, kalimat sholawat itu kapan saja, tapi bukan kelihatan atau tidak ditampakkan kepada orang lain. Amalan batin, amalan yang tersembunyi itulah yang paling banyak pahalanya. Upayakan semuanya. Itu tadi waladina yu'minuna bima unzila wa ma unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Dan mereka yang beriman pada kitab Al-Qur'an yang telah diturunkan padamu dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat. Jadi dalam yang ini yang wajib kita ketahui, Allah itu telah menurunkan Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Walaupun istilah mushaf yang lain menurut informasi itu ada, cuma tidak diwajibkan untuk itu. Yang agama samawi, agama langit, Allah telah menurunkan kitab suci yang sebagai kitab suci yang tadi Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an saja. Terus kemudian waladina yu'minuna unzila kama unzila min qablik wa bil akhirati yuqinun. Ini juga kunci badan sekalian. Kepada urusan akhirat kita tuh yakin kalau itu akan terjadi. Kematian itu akan menjemput kita. Pintunya adalah sakaratul maut. Ya, dengan mempercayai, dengan yakin adanya akhirat, maka hidup kita ini akan lebih hati-hati. Kembali yang panjenengan Bapak Ibu, sehingga soalnya 3 tahun. Hati-hati. Jangan sampai kalau panjenengan mati kapundhut
dalam surat yang kedua. Kalau Al-Fatihah itu isinya doa-doa. Ya. Makanya Rasulullah itu mensunahkan akhir baca Al-Fatihah pakai amin. Ya. Itu doa Al-Fatihah. Terus kemudian yang ini membentuk manusia yang bertakwa paling bagus adalah di awal surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itu yang tetap mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang beruntung. Ini Bapak Ibu ya, paham itu orang bertakwa adalah orang yang beruntung. Yang tadi dijelaskan yang menggunakan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Kemudian ya, ini juga populer ini tandanya orang bertakwa itu apa? Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 177 bagi panjang ketiga itu A'udzubillahi minasyaitonir rajim laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Ini bagian penjabaran dari ayat 5 ayat yang tadi. Wa atal mal ala hubbi dzal qurba wal yatama masakin wa banas sabil wa sa'in wa firqa. Juga masih penjabaran tadi untuk infak tadi. Terus kemudian wa aqimus shalah wa ataz zakah wal mufuna bi ahdi ta'atu. Juga masih penjabaran dari dia menegakkan salat, dia membayar zakat, terus kemudian dia memenuhi janjinya kalau berjanji. Ya ini ta'atu. Wasabirina fil ba'si wal dharri wal hinal bas. Mereka sabar apabila ditimpa oleh kemalangan, ditimpa oleh ujian, atau dia itu ditimpa masalah-masalah yang lain. Mulai kalau tidak setaku, mulai kamu takut. Mereka adalah orang-orang yang benar, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ini surah Al-Baqarah 177 bagian dari tanda-tanda orang bertakwa. Masih lagi yang tadi masih ada lagi tanda-tanda orang bertakwa. Quran surah Al-Imran 133 sampai 135 banyak terdapat tanda-tanda orang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha u'iddat lil muttaqin. Allah memberitahukan bersegera kalian kepada ampunan dari Tuhanmu. Pokoknya cepat-cepat jangan peluang ya. Kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan orang-orang bertakwa. Nah, jaminan orang bertakwa. Jaminan orang bertakwa. Surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Yaitu alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tiga menikot yang menafkahkan hartanya, menginfakkan hartanya tadi baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Pada saat panjenengan tanggal 6 bisa tas mundut pensiunan atau pas tanggal selawi buka. Nah, supaya rutin nanti tadi yang katakan tindak masjid mampunya 1.000 ya 1.000 setiap hari, 2.000 5.000 selama sebulan supaya bisa terus infak. Itu namanya istiqomah. Untungnya istiqomah itu menawi kula panjenengan berhalangan secara syar'i tidak melakukan itu maka tetap mendapatkan pahala sebagaimana dilakukan itu. Orang yang hartanya baik di waktu lapang muslim dan orang yang menahan amanahnya dan memaafkannya kesalahan orang. Allah menjadi orang yang berbuat kebajikan. Dia menahan amanah wahal. Saestu wahal. Niku rek ingkang kagungan penyakit jantung dan penyakit darah tinggi bahaya banget. Kanjeng Nabi kalau kalian marah dari berdiri duduklah. Kalau duduk masih marah maka berbaringlah.
Bagaimana saya bisa masuk ke surga? Jawabnya, jangan marah. Nah, orang itu bisa marah kalau tersinggung harga dirinya. Harga dirinya tersinggung. Nek cari tretan medura, napa digodho anake, jadi digodho bojone kalau digodho anake. Niku apa niku istilahnya daripada lebih putih potetolan. Jadi timbang saya dilecehkan oleh orang, lebih baik tulangnya itu nampak karena culik. Potetolan. Kalau lali ane derek jangan terus boleh ngapa nih kecil. Udah bener kepake banget kaki ngomong. Jadi orang yang melakukan saya baik di waktu sempit maupun lapang maupun sempit, itu salah satu tanda orang bertakwa. Oleh karena itu saya pesankan Bapak Ibu panjenengan, nek kagungan harta untuk amal yang rutin, maksudnya itu yang senantiasa bisa melakukan istiqomah. Jadi Nabi ada sebaik-baik amal itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit. Yang istiqomah walaupun sedikit. Itu semuanya untuk kebaikan kita. Ingkang saged ukur kula panjenengan mampuku setiap 1 bulan itu agar saya bisa selalu membawa infak ke masjid cukup 2.000. Nah, saat kan sudah. Ya apa caranya memastikan 2.000? Gampang. Gampang. Nyonya dipesen nek ana ijol ini. Terus nek tidak makan panjenengan belanja ning toko atau ning pasar, ijol. Itu kan parkir. Dan seterusnya disediakan uang itu setiap hari ada di rumah. Ada malah sing iki kok nek masjid iki sing 2.000 utawa 5.000. Sing nek ana wong ngamen mung njaluk diganti sewaan. Kan beda ibadah untuk ke masjid dengan orang yang minta-minta. Orang Islam Indonesia dari kalau kita minta. Itu orang yang ifan jaga kehormatan itu tidak pernah minta-minta. Dan itu yang disunahkan untuk dibantu oleh orang lain. Orang yang menjaga kehormatan. Waladina fa'al fahsyatan adalah mufsud dan mufastaqarul dzunubihim wa ma yadurru illa wa la yusru ala ma fa'alun ya'lamun. Juga orang-orang yang apabila orang tanpa bertakwa itu mengerjakan perbuatan keji atau menyindir diri sendiri, ya, mereka ingat akan Allah lalu mohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan terus yang itu akan mutakin, oh iya aku salah, maaf mau keliru kalau bapak ibu, aku mau keliru, segera untuk minta maaf, ampunan terhadap dosa-dosa, baik itu kepada Allah maupun manusia. Ingat bapak sekalian, ada 5 perkara, 5 bab yang apabila dilakukan dengan secepatnya itu lebih baik. Satu di antaranya adalah kalau kita punya salah atau dosa, segera minta maaf. Lek dosa kita tolak, kita bertaubat, minta ampun. Kepada manusia kita segera datang, kita minta maaf. Jangan sampai kita di dunia ini membawa kesalahan kepada orang lain dan nanti akan ditebus sewaktu di akhirat nanti. Jangan sampai menjadi orang yang muflis. Ini disebutkan sini, berbuat kesalahan maka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari Allah? Kalau dosa Allah, ya. Kita harus istighfar tadi. Istighfar yang banyak. Nabi istighfar dalam semalam itu tidak kurang dari 100 kali. Upayakan Bapak sekalian, panjenengan pas dia misalkan Pak Agus dari sini numpak bis menuju Ngantar karena mau jumlahnya. Ya di bis itu belum ngantar ya kalau astagfirullahaladzim. Gak usah nganggo ini tasbih. Bukannya haram, tidak. Cuma bisa-bisa kalau tasbih itu nanti menjadi kita ria.
Karena apa? Tampilan saya ini memudahkan, mudah-mudahan saya bisa jaga diri dari kemaksiatan. Nah, mau bawa tasbih kan tidak akan bertutur kata yang tidak baik. Jadi sama-sama silahkan lakukan itu kalau itu yang memang lebih baik daripada kita. Sama aja kemana-mana kita pakai kopiah, pakai sutra. Silahkan kalau itu membawa kebaikan. Tetapi kalau itu membawa kesombongan, maka hindarkan. Kita berzikir pakai tasbih bagus, tapi kalau zikir pakai tasbih itu membuat kita menjadi congkak sombong, lebih baik tidak pakai tasbih. Samanya membaca Quran itu bagus. Tapi yang membaca Quran itu membawa kita dalam kecongkakannya. Iku lagu iso. Makhrajku tajwidku api. Mau Quran yang keras. Kalau itu yang dilakukan dan ada sifat niat yang bukan karena Allah, maka itu menjadi lebih baik tidak dilakukan. Makanya di dalam Muhammadiyah itu mau Quran tidak ada yang pakai pengeras suara, kecuali untuk qiraah, ada rapat, ada pengajian. Di masjid kan tidak pernah ada. Yang ada sebagian pakai tip, orang jamaah di situ. Dan Muhammadiyah juga menjaga. Karena apa? Suara keras di dalam masjid itu mengganggu orang yang sholat. Orang datang disunahkan untuk sholat sunat, minimal tahiyatul masjid 2 rakaat. Atau dia mau sholat tatawur 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, silakan. Nah kalau ada suara keras, itu sholatnya betul khusyuk. Ini apa nih? Komentarnya maju-maju karena kita ingatan kita ya hilang. Pernah saya itu sholat, kebetulan ada tetangga itu maaf kayak begini. Tapi ada musik. Muncul sholat itu gak mari-mari. Hilang mana yang balik, hilang mana yang balik. Makanya kayak nanti kan sangat ketat itu ya. Ada orang baca Quran di dalam masjid, kemudian diingatkan, apa kalian akan mempertentangkan Quran yang kamu baca dengan Quran yang dibaca oleh orang yang sholat? Tapi pujian itu jangan kalau maksud saya Pak. Pujian itu maksudnya karena apa? Menunggu iku lo sampai sih turun masjid tak enteni kita banter dong. Kamu kata dong. Sehingga kecil-kecil gak maju-maju di masjid karena tidak nyanyi karena pujian. Ada maksudnya yang berpikir silakan dilakukan, tapi kita tidak bisa langsung menunggu iku buku itu tak boleh nanti tadi ragu menurut saya. Kayak mau pikiran banter. Ada maksud baik karena apa? Latih jamaah supaya lama-lama kan apa latihan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika yaudus salam wa haina rabbana bisalam wa adhina jannata darus salam tabarak rabbana ya dzal jalal. Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la fawdal jaddi minkal jadd. Itu sering-sering diucapkan selesai sholat lebih benar jamaah tidak siapa. Tapi bagian itu membendidik, sebagian mengganggu orang yang sholat sunat. Ya, makanya mestinya untuk menghafal itu kita lewat ngaji begini, lewat ngaji. Ini penting ya. Jadi orang yang pikirnya benar, nanti pernah bilang gitu untuk sesaat ya. Setelah sholat sahabat mulai apa? Tidak lagi. Ada riwayatnya ya. Tidak lagi. Jadi kita tidak boleh menuding wah itu bid'ah misalnya. Jangan ya. Nanti dari rahim. Ya, jadi orang-orang yang mengerti yang berbuatan keji dan menganiaya diri sendiri, mereka ingat Allah, kemudian segera mengampuni akan terus berikan. Siapa lagi yang mengampuni dosa selain dari Allah Ta'ala? Mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui. Bapak Ibu sekalian, orang bertakwa itu ternyata bisa berbuat salah, berbuat dosa. Ini ayat ini. Waladina idza fa'alu
ampun bertaubat total, taubatan nasuha. Ya. Itu yang tahu dirinya sendiri sama Allah saja. Sudah. Nah ini yang harus kita pahamkan bagi sekalian. Kula panjenengan jangan sampai menunda-nunda pertaubatan kalau memang pernah melakukan salah. Jangan sampai menunda-nunda pertaubatan kalau kita salah. Dan juga minta maaf kepada sanak saudara, keluarga, tetangga kalau kita merasa berbuat salah, baik itu tutur kata maupun tingkah laku. Yang paling angel kepada siapapun itu riba, rasa-rasa. Ini paling angel, karena kita sama-sama punya lisan, punya mulut untuk bicara, dan kita punya telinga untuk mendengar. Waduh, kok tipe malu, enak saja. Cuma saya ini, yes, ini pun riba itu. Lain lagi kalau ada kupasan ilmunya, pidato yang baik itu begini misalkan ya. Tapi kalau sudah hal-hal itu, kan itu sobatnya sudah pernah ditanya Rasulullah. Tanya Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya cita-cita tentang itu dan itu nyata apa adanya, itu bagaimana? Ya itu sebenarnya riba. Nah kalau itu yang kamu ceritakan itu tidak ada kenyataannya, itu namanya fitnah. Terus dengan cerita ke, khotib dengan cerita ke guru ngaji misalkan mau balik dengan ini itu dan itu nyata, maka itu namanya riba. Kalau ada maksud guru berbeda, tapi ada maksud tidak masalah. Saya kira kalau sekalian mungkin ada pertanyaan. Pak Rafi, Pak Doro, cukup. Ya sama dengan mungkin dari luar ada tanya? Ya sama dengan monggo kita akhiri sesarengan dengan ucapan hamdah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.